Rasaku telah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Anjoy. Kita kembali mengudara. Balik lagi di Obras Obrolan Asmara bersama gue Oleb dan Nathan. Yoms. Tapi BTW Tan, lagunya cocok banget nih buat gue nih. Aduh, lagi jatuh cinta berarti ya. Pandangan pertama. Pandangan ya pertama. Kan? Tapi berarti ngomongin pandangan pertama itu bener-bener baru pandangan pertama banget tuh berarti. Iya, jadi pandangan pertama kayak langsung cinta gitu. Kayak gue langsung suka gitu. Bukan cinta sih, lebih tepatnya langsung suka gitu. Iya. karena first impression yang gue dapet ya asik gitu kan. Kayak gue langsung suka gitu sama lo gitu. Kayak suka banget nih gitu. Kayak lu baru pertama kali ngeliat dan pertama kali ketemu, waduh, oh cantik ya. Nah gitu. Tapi ngomong-ngomong, kita say hi dulu nih buat para penonton Obras. Hai. Kemarin sempat ke hold beberapa hari ya. Karena COVID-19. Nathan kena COVID. Udah pernah. Udah Udah lama. Sama. Nah, itu lagunya tuh cocok banget sama gua karena emang first impressionnya gua apa ya? Jadi first impression yang dia kasih ke gua tuh gua langsung suka gitu. Langsung suka. Iya. Jadi gini, Lep. Menurut pandangan lu, gue pengen tahu nih. Ya. Dari tadi kan kita ngomongin first impression nih. Yoi. Menurut lu dari segi pandangan lu sendiri dulu nih, gue pengen tahu first impression tuh apa sih? Kalau menurut gua first impression itu kesan pertama. Artinya sih emang itu. Nah, iya jadi kesan pertama yang kita dapat setelah kita bertemu dengan seseorang gitu untuk pertama kalinya gitu. Kalau misalkan cowok sama cewek berarti first date. Iya, first gitu date. kan. Oke. Nah, jadi bisa diartikan first impression itu first date juga berarti. Iya benar. Enggak. Kalau menurut gua enggak. Kalau first impression ini karena kan lu bisa dapat impresi dari seseorang itu enggak hanya dari pas ketemu. Misal dari lu ngelihat Instagramnya dia. Ya, sekarang kan Instagram ini jadi kayak portofolio awal gak sih untuk lu ngelihat seseorang gitu. Kayak untuk lu menilai orang ini gimana tuh dari cara postingannya, dari captionnya, dari situ tuh sebenarnya lu udah bisa dapat first impression gitu kan. Cuman di saat lu ketemu lagi di saat lu ketemu dengan orang itu first date nih namanya pas lu first date. Nah, itu baru lu dapat first impression. Ini orangnya gimana sih gitu. Sesuai gak sih sama yang di Instagram yang gue lihat gitu. Dan first impression itu kan ada dua ya, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Dan itu tergantung, itu menurut gue relatif juga. Ada yang menurut gue baik tapi menurut lu enggak. Ada yang menurut lu enggak, menurut gue tapi oke aja gitu ya. Jadi kayak kesan pertamanya tuh ya semuanya tergantung sudut pandang masing-masing ya. Betul. Nah tapi kalau lu nih Tan, first impression yang pengen lu tunjukin ke orang di saat lu ketemu sama satu cewek misalnya, ya kan? Lu pengen dinilai baik nih sama cewek ini, lu pengen ngasih kesan yang sangat enak buat nih cewek gitu kan. Apa yang lu lakuin biasanya? Biasanya kalau misalnya gue pribadi, gue mempunyai first impression yang menurut dari pandangan gue sendiri untuk si perempuan ini ngelihat gue baik ketika gue ngajak dia ketemu dalam hal-hal kecil aja deh. Kayak kita nggak usah jauh-jauh dulu. Gue ketemu sama perempuan itu, gue kan ngajak. Kalau otomatis kalau misalnya kita ngajak, kita harus jemput. Nah dari situ mungkin gue bisa jemput dia kalau misalnya si perempuan itu mau. Gue bisa jemput, terus mungkin nanti bisa terus izin sama orang tuanya, jadi kenal gini tuh segala macam. Jadi gitu lu bisa memberikan ke perempuan ini, wah ini gentleman nih. Berarti. Dan bener-bener kayak gue juga pengen ngebangun image di mata perempuan itu dan di mata orang tua perempuan itu jadi lebih baik. Karena setiap mau ngajak pergi ketemu orang tuanya dulu, izin pamit, lalu dicabut. Kalau misalnya menurut lu kayak kalau misalkan kita baru ketemu nih, terus langsung aja ke kosan, itu first impression yang baik atau enggak? Itu baik, tapi kalau sudah direncanakan ya. Rencana setan. Nah, kalau misalkan yang ke kosan itu ya, menurut gua ada yang baik, ada yang enggak juga. Gimana? Tergantung sudut pandang orangnya. Ini BTW Oleb udah pernah.
Oh lu udah pernah ngalamin, jadi ini sedikit sharing untuk teman-teman yang pada nonton. Gak di kosan, di hotel. Nah, menurut gue beda-beda setiap orang. Kalau misalkan lu ketemunya perempuan baik-baik di saat lu ajak ke kosan atau langsung check-in hotel, ya itu pasti sangat tidak terpuji menurut si perempuannya. Iya, benar. Ya kan? Nah, tapi kalau misalkan player yang lu temuin, ya nggak salah. Ya nggak salah gitu kan. Mungkin lu udah yang kesekian kalinya, orang yang kesekian kalinya dibanding sama apa namanya? Gimana sih? Lu mungkin udah orang yang kebeberapanya. Gimana sih ngomongnya anjing? Lu mungkin udah orang keberapa gitu setelah udah orang yang keberapa gitu, maksudnya udah mungkin yang ke-6 atau ke-7 gitu. Sebelumnya pernah gitu kan. Banyak ya anjing. Nah itu yang gue bilang, makanya tergantung dari sudut pandang si perempuan ya kalau misalnya kosan gitu kan. Itu kan kalau tadi kan kita ngebahas tentang kita yang kita lakuin. Iya, yang kita lakuin, bener. Ada gak sih first impression yang membuat lu di saat lu ketemu satu orang ini, anjing gue ilfil banget lagi nih first impression gue sama dia. Ada nggak? Gue pernah sih beberapa kali. Ilfil nih ya, ini lebih ke ilfil ya. Kenapa? Ilfilnya kenapa Tan? Jadi sebenarnya first impression itu gue benar-benar pertama kali ketemu orang itu yang dimana foto-foto di Instagramnya itu wah. Oh, apa namanya, high class? Iya, high class. Lebih ke situ sih. Jadi yang paling gue males itu sebenarnya memang sekarang tuh ajangnya sosial media itu lebih ke pamer. Betul. Yang tadinya gue nggak bisa ngelihat backgroundnya dia, tapi ketika gue tahu, gue pas ketemu lu high banget, tapi pas gue anterin pulang ke rumah doi ngontrak. Taunya di gang. Iya. Gitu ya. Oh itu banyak sih Tan, itu banyak fenomena kayak gitu yang kayak lu menunjukkan diri lu di sosial media dengan segala macam kemewahan, tapi ternyata ada yang timpang sebelah gitu. Nggak semuanya mewah gitu. Ternyata di kehidupan aslinya lu nggak mewah, biasa jadi aja. sebenarnya yang gue paling nggak suka tuh kayak gitu. Jadi nggak bisa. Lu tuh harusnya bisa nyesuain sama apa yang lu punya juga, dan nggak usah maksain untuk lu terlihat high gitu loh. Dia jadi nggak jadi dirinya sendiri. Jadi lebih memaksakan si gaya hidup. Oh iya. Kalau gue sih kalau untuk ilfil, gue belum pernah sih ya ketemu pengalaman itu. Tapi kalau setelah after first date, akhirnya gue jadi nggak suka sama dia, gue pernah. Gue nggak sukanya karena gue pernah waktu itu ketemu sama satu cewek ya kan, first date nih di chatting sih asik. Iya. Ya kan, di chatting asik. Pas gue ketemu, aduh kok diem banget ya gitu. Kayak gue udah ngejokes kayak gini, tetap nggak keluar. Gue ajak ngomong serius, tetap kayak ya emang udah basicnya anak diem aja. Siapa sih Lep? Adalah pokoknya. Gue tahu nggak? Enggak, lu nggak tahu. Nah, ini bukan di inner circle gue, ataupun teman-teman gue. Jadi nggak ada yang tahu. Terus. Itu akhirnya setelah after gue ketemu itu ya udah, kan pilihan kita dong mau tetap lanjut atau enggak, ya gue nggak milih nggak lanjut. Karena menurut gue, kalau gue mikirnya di saat gue deket sama cewek, dia aja udah nggak bisa, maksudnya dia nggak bisa masuk nih dengan cara bercanda gue, ya udah berarti kesananya pasti bakal nggak masuk. Iya, kayak ya udah skip lah anjir. Ya, karena kalau udah masuk dari bercanda aja tuh, berarti kan udah ada satu yang klop kan. Kalau nggak ada ya udah, menurut gua ya udah skip gitu kalau gua. Nah, Lep, gue sekarang pengen nanya nih. Gue pengen nanya tentang masalah lu mau ketemu sama orang nih. Ya. Mau ketemu sama orang. COD-an. Iya, COD-an. Lewat micet. Enggak. Itu lain anjing. sorry. Itu lain kalau ngomong ngewek gitu. Udah lain anjing konteksnya kalau ke micet. Tapi bentar lu. Kalau hold dulu Tan ya. Semalam kan gue di depan rumah ya, sama dia nih. Sama si Ojan. Nah, ada cewek Tan. Kan di sebelah rumah gue itu ada kayak salon-salon yang inin kuku, inin rambut kerimbat-kerimbat gitu kan. Yang jagain otomatis cewek dong. Nih datang nih yang jagainnya nih, gue tahu emang orangnya. Nyampe cut, Angga ngomong apa kata lu? Siapa tuh yang mesen micet? Gara-gara toketnya gede. Enggak juga. Oh enggak sebenarnya enggak juga. Cuman emang karena nih Angga nggak pernah ngeliat orang itu kali ya. Makanya dia bilang, anjing siapa tuh yang mesen micet? Emang Angga tuh bacotnya paling tai ya buat gua. Angga tuh bacotnya paling tai, sekali nyeplos tapi kocak anjing. Lancang banget mulutnya. Nah ya udah nih, gue pengen nanya, balik lagi. Kalau misalnya lu apa sih hal yang bakal lu lakuin ketika lu ketemu sama perempuan, tapi perempuan itu tuh nggak sesuai sama ekspektasi lu gitu? Pas first date-nya nih ya. Pas first date-nya gitu loh. Yang gue lakuin ya udah, karena kita udah terlanjur ketemu ya kan. Ya gue selesaiin dulu date gue yang ini ya kan. Sampai kayak udah makan, udah ini segala macam, gue pulang. Abis itu mungkin kalau emang gue nggak struck sama dia,
sama sekali nggak serak, ya udah gue caps gitu, nggak gue lanjutin lagi untuk lanjutin berhubungan sama dia, gue nggak lagi gitu, karena ya udah menurut gue udah nggak enak aja kalau udah first impression udah nggak masuk sama kita tuh, nggak sesuai ekspektasi. Iya, udah nggak sesuai ekspektasi kan. Cuman ini nggak bukan melulu tentang fisik ya, enggak ya, misalnya benar. Kayak yang tadi gue bilang di chat tuh asik komunikasinya. Iya, terus taunya pas ketemu diam gitu ya. Gak pernah cerita. Betul. Kan nggak melulu harus laki yang ngomong juga. Betul. Gitu. Kayak jadi ada apa sih namanya? Ya setiap komunikasi intinya harus ada feedback. Feedback, betul. Ada timbal balik. Jadi kayak gue ngelawak, lu seenggaknya respon misalnya gitu kan. Ini kayak jadinya gue ngelawak jadinya kayak orang garing gue. Ya kan kayak nanya kayak orang garing aja gitu. Kamu pernah nggak gini? Gue jadi kayak gitu. Tapi lu pernah nggak? Lu nggak sesuai nih ketemu apa sama perempuan nggak sesuai ekspektasi lu. Terus lu toyol paling lu aja jelek bego gitu. Enggak, gue pernahnya gini. Gue bawa air panas dari rumah. Kayak anjing gitu. Lempar. Udah jelek lempar air panas. Kalau enggak to the point aja gitu. Anjing lu aslinya jelek ya ternyata. Lebih ke situ. Lebih to the point ya berarti. Ya gue suka berarti. Iya. Nah itu kalau gue karena menurut gue first impression tuh penting ya. Iya benar. Penting itu menjadi tolak ukur lu untuk ke seterusnya gitu. Dan gue juga pernah ngerasain first impression yang dimana gue kepengen ya ketika lu sebagai laki-laki, ini menurut pandangan gue ya. Iya. Kalau lu belum pacaran, lu kalau bisa jangan sampai split bill dulu. Lu punya first impression dulu yang di awal dimana lu bisa dilihat oh dia loyal. Iya, ini penting nih. Dan belum lama ini tentang split bill itu tuh sempat naik di sosial media. Iya, betul. Jadi ada orang yang tim oke dengan split bill, ada juga tim yang nggak oke. Kalau lu tim yang mana? Gue split bill sih. Kalau gue enggak. Kalau untuk first date ya. Oh, kalau untuk first date gue enggak. Oh iya. Kalau misalnya udah konteksnya udah masuk ke ranah udah lu menjalin hubungan yang lama, lu udah pacaran. Iya, udah ngewe dah. Udah kena gitu kan, baru lu split bill. Tapi kalau untuk selama lu nggak kena sampai ngewe gitu ya udah split bill dulu. Ini lebih ke ngewe ya sebenarnya. Nah, kalau gua nggak setuju dengan split bill di first date. Tapi kalau untuk udah kayak second date iya, gue setuju. Gue satu pemikiran sama lu, Lep. Karena kita laki, cuy. Iya. Kita laki, masa ya gini deh, lu jalan pertama sama cewek. Ini ntar kita bagi dua aja ya, anjing kayak aneh banget gitu. Aneh banget sih kalau gue bilang. Kecuali ya mungkin dari ceweknya, walaupun kalau di first date nih ya, walaupun kalau ceweknya yang nawarin gitu untuk split bill, gue tetap enggak. Enggak. Kalau first date enggak. Ya kalau udah date ketiga, date keempat, ceweknya ngajakin split bill, gue oke. Nggak usah, gitu. Udah, gue ada kok, gue selalu bilang kayak gitu. Walaupun pasti. Kayak pas pulang lu nggak bisa ngerokok lagi gitu kan, kayak lu beli bensin bingung gitu kan, motor mati minta nyetut, halo Lep di mana Lep, setutin gue Lep. Ujung-ujungnya jadi ngelola. Tahu lola nggak lu? Nggak tahu. Lonte lanang. Kalau lu sendiri gimana Tan? Kalau misalnya lu ketemu cewek yang nggak sesuai dengan ekspektasi lu? Gue tetap chat, gue pulangnya tetap chat, tapi lama-lama gue hilang. Oh, ghosting kayak anak-anak sekarang nih dia nih. Karena konteksnya gini, kalau misalnya gue langsung lebih ke apa, lebih langsung nggak chat setelah gue pulang, lebih jahat sih menurut gue. Iya betul. Tapi menurut gue kalau misalnya lu terus tetap chat setelah lu pulang, habis ketemu dia dan first impression lu nggak bagus, lu kayak tetap ngejalin hubungan sama dia tapi as a friend gitu loh. Berarti lu ngilangnya nggak yang langsung kayak berarti besok masih chat lagi. Masih chat lagi kayak, tapi dalam konteksnya pertemanan. Iya, gue ngerti. Iya. Konteksnya pertemanan, dan kalaupun gue udah nggak chat sama dia punya impression yang bagus juga buat gue karena ya lu juga jangan terlalu ekspektasi tinggi gitu loh. Oh iya. Di sini konteksnya juga kita ketemu belum tentu kita bakalan jadian gitu loh. Iya. Kalau gue nggak bisa lagi kayak lu Tan gitu kan. Tapi lu udah pernah ketemu gitu sama jelek gitu? Pernah nggak? Pernah lah pasti. Gue ketemu yang bener-bener sampai jelek banget tuh, gue pernah. Mbak pecel juga gue pernah ketemu. Pas ketemu kayak, aduh, kok begini rupanya. Tapi ya itu yang tadi gue bilang, gue lihat di Instagram kayak gini. Pas gue ketemu, waduh, kok nggak sesuai ekspektasi gue gitu. Iya.
Pas di Instagram fotonya pakai iPhone yang kameranya 3 boba ya kan. Pas nyampe Xiaomi Redmi ya kan. Makanya nggak usah terlalu hype di Instagram deh. Tuh. Kalau memang nggak sesuai ekspektasi di dunia nyatanya. Kayak lu lebih jadi diri lu aja gitu. Jadi diri lu sendiri itu lebih baik gitu loh. Boleh untuk first impression menurut gua lu tetap jadi diri lu, tapi kayak lu poles dikit gitu loh. Misalnya lu nggak suka berpakaian rapi nih dengan celana bahan terus kemeja gitu. Lu nggak suka nih, tapi kalau untuk first date menurut gue sih oke sih kayak gitu. Iya. Lu untuk ngalahin dikit gitu seenggaknya lu terlihat rapi gitu. Iya bener. Jangan pas first date pakai tank top. Ya, kalau cewek nggak apa-apa pakai tank top. Iya enggak, ntar pulangnya cekin anjing. Tergantung Tan. Kalau misalkan yang cewek pakai tank top itu ketemunya cowok baik-baik kayak gua enggak. Iya, baik-baik. Nggak check in. Tapi gue besoknya langsung ajakin nginep. Puncak yuk ya. Tapi capek TikTok ya. Kalau enggak ke ini apa dah? Pas lagi balikin dia ke rumah, bokapnya enggak ada, kita sepik numpang ngecas. itu enggak tahu tuh. Kayak aduh HP aku lowbat nih. Iya. Boleh numpang ngecas dulu enggak sih? Mana aku enggak tahu jalan pulang lagi. Iya, jadi rumah kamu gini-gini. Nah. Pernah kan lu? Kayak semua cowok gitu deh ya. Iya kayaknya sih. Ya kan, yang tadinya cium kening, cium bibir gitu. Jadi bikin gak pulang anjing. Kalau misalkan, nah itu tuh. Kenapa kalau misalkan cewek sama cowok abis pulang pacaran ciumnya kening? Karena kalau misalkan cium bibir jadinya panjang. Iya. Ntar dari cium bibir ke leher. Iya. Leher ke bawah telanjang. Nah, jadi buat temen-temen di sini semua ya kan, ini sekedar saran sih dari kita ya. Namanya lu jadi lagi PDKT, terus di saat lu ketemu dengan seorang di first date lo gitu. Menurut gue lu harus tetap jadi diri lu gitu. Karena kalau lu jadi orang lain tuh sangat gak enak gitu. Untuk di situ lu tetap jadi diri lu, cuman lu poles dikit. Yang tadi gue bilang, sempat gue bilang, kayak misalkan kalau lu nggak suka pakai kemeja ya di hari itu nggak apa-apa lu pakai kemeja gitu. Terus kalau gue saran juga untuk first date jangan split bill, karena kita laki gitu kan. Laki kan ya laki itu kan kodratnya emang gimana ya bahasanya ya, harus lebih dulu lah kita yang ngejar gitu kan. Kita kodratnya tuh ngejar gitu kan. Dan lo harus bisa dipandang baik juga sama perempuan itu. Benar. Nah, terus yang perintilan-perintilannya kayak lu tuh harus wangi pas ketemu. Terus kayak lu harus rapi. Rapi tuh nggak melulu tentang lu harus formal ya pakaiannya ya. Kayak lu pakai sweater, celana panjang, sneakers gitu juga sebenarnya udah rapi gitu kan. Terus juga apalagi ya? Kalau intinya kalau untuk laki-laki sebenarnya lebih kayak lu rapi dan bener-bener ngomong lu ditata, lu sopan. Apapun yang harus lu lakuin harus lu pikirin dulu. Jangan mentang-mentang perempuannya mungkin gak good looking, gak sesuai ekspektasi lu. Lu harus tetap sopan gitu loh intinya. Iya. Nah benar tuh. Intinya sopan, ramah karena gak melulu lu terus jelek. Lu gak seganteng itu juga gitu loh. Nah itu. Lu harus mikir ke situ juga. Lu harus punya bahan topik yang bisa jadi pembicaraan. Jangan sampai ketika lu ketemu lu diem. Terus jadi gak ngobrolin apa-apa dan lu gak bisa tahu karakter si perempuan itu. Nah itu karena kan kita gak tahu ya. Kita bisa tahu karakter seseorang itu dari ngobrol pasti. Iya benar. Dan itu pentingnya first impression itu di situ karena lu untuk menilai. Betul. Dan lu harus nunjukin sisi baiknya diri lu gitu loh. Tuh jadi setelah misalkan lu ketemu first date ternyata gak sesuai ekspektasi lu, setelahnya after first date itu ya lu nggak apa-apa untuk ngelanjut, nggak apa-apa. Menurut gue itu hak buat cewek atau cowok pun nggak apa-apa gitu. Dan buat yang lu misalkan lu udah ngerasa suka sama dia nih pas di pertemuan pertama di first date-nya, tapi ternyata si gebetan lu nggak suka sama lu gitu kan, atau dia yang ngilang, dia yang ghosting, ya nggak apa-apa juga. Karena lu pun punya hak untuk meninggalkan orang di saat abis after first date lu gitu. Jadi jangan sakit hati, jangan ada menyalahkan dia terlalu ini nih, jangan, enggak gitu. Siapa tahu emang pas first impression lu kurang baik di situ gitu kan. Makanya gebetan lu cabut. Jadi mungkin segitu aja kali Tan ya untuk pembahasan kita di first impression, karena ini udah mulai mendung. Kita harus kayak kata-katanya Break. Kalau misalnya kita ngomongin first impression, sejam 2 jam tuh nggak bakal cukup. Bisa
Kalau misalnya ngomongin first impression, sejam 2 jam tuh gak bakal cukup. Iya benar. Nggak bakal cukup, kayak kita tuh butuh 2 hari gitu. Kita butuh 2 hari gitu. Tapi orangnya sekarang nggak datang, lu nggak solid lu, parah. Parah. Pirang doang. Ya udah Tan, kita tutup aja kali ya. Ini udah mau hujan nih ya kan. Ada satu lagu untuk teman-teman yang setelah after first date lu bisa lanjut hubungan lu apalagi sampai bertahun-tahun ya. Semoga kemesraannya selalu jaga. Anjir. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, Keep. jiwaku tentram bersamamu. Oke, semuanya terima kasih yang udah nonton video ini. Kalau ada yang bisa diambil lu ambil hikmahnya, ambil baiknya, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek dibuang. Kalau kalian suka bisa like video ini. Kalau kalian nggak suka bisa kasih tombol dislike. Kalau misalkan kalian ada saran ataupun masukan bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-temannya. Sampai jumpa di Obras episode selanjutnya. Bye-bye. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Thank you.